Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Berries. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin lagi sebuah kartu grafis unit only dari kubu hijau, arsitektur touring GTX 1650 GDDR6 ya guys ya. Yaitu seri Inno 3D Twins X2OC GTX 1650 GDDR6 guys. Jadi ini aku dapetin dari user upload juga. Ini aku dapetin unit only ya. Karena dapat dari rakitan PC ini unitnya benar-benar like-nya banget ya, kinis banget, unit tahun 2023 bulan Juni ya guys. Jadi ini kipasnya ini auto fan control ya, dia bakal muter saat diperluin aja, terutama saat menyentuh suhu 55 sampai 60 derajat Celcius guys, seperti itu. Dan dia akan berputar kencang untuk membantu proses pendinginan dengan sangat mantap jiwa guys. Kemudian untuk heatsinknya berwarna chrome ya, untuk warna bodinya ini lebih ke dark grey ya. Itu pula dengan warna kipasnya itu juga semi transparan. Di sini bisa kelihatan kalau dilihat dari kipasnya, bagian heatsinknya itu ada bayang-bayang gitu ya, semi transparan. Bisa express 16 kali, generasi 3.0 ya. Mantap jiwa, unitnya parah, kinis kinclong banget guys, like-nya banget ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian atas, kartu grafis ini juga sudah quality komponen ya. Untuk di bagian thermal padnya juga masih bening ya, mulus bening, bisa dilihat. Mantap jiwa, jos. Ini untuk bagian pin powernya tampak dari bagian exhaust di sini. 6 pin power, TDP tetap sama di range kurang lebih 75 watt TDP ya. Ini bagian exhaustnya juga. Mantap, mulus bening parah. Kemudian untuk kebutuhan display di sini dilengkapi dengan satu buah display port, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port dengan platnya juga mulus. Mantap juga pokoknya. Terus, oke, kita lihat di plat fiber bagian belakang ya. Mantap, mulus parah guys, like-nya banget untuk unitnya. Ini unit Juni 2023 ya, warranty void if remove. Ini segalnya masih ada. Inno 3D GTX 1650 Twin OCX2 DVI DisplayPort HDMI GDDR6 4GB ya. Jadi ini unit 2 minggu ke-26 tahun 2023 ya. Jadi bulan Juni 2023. Mantap, jos pokoknya guys. Oke, kita akan langsung menuju ke PC. Kita akan tes bagaimanakah kondisi performa dan kesehatan kartu grafisnya guys. Let's go. Inno 3D GTX 1650 GDDR6 ya, unit 2023 ya. Unit only. Kipasnya auto fan control, dia muter saat di 60 derajat Celcius plus minus ya, kurang lebih. 6 pin powernya berada di belakang ya, mantap jiwa. Dan unitnya kinis, unit 2023 bulan Juni ya. Terus di 120-an buat TDP. DisplayPort HDMI terpasang dengan baik ya, dan ini sudah menampilkan display yang atas DisplayPort bawah HDMI. 36 derajat Celcius untuk kipas idle ya. Kita lihat di sini berjalan di 165 Hz ya. Oke, recording has started. Langsung aja kita cek di sini suhunya di 38 derajat Celcius ya. Terendahnya di 35. Kipasnya udah 0 desibel ya. Auto fan control, kemudian ini MSI afterburner 0 mV tanpa setting aneh-aneh. Kita buka lagi GPU Z. Mantap. Kita look up ya. Untuk brand Inno 3D ya, di sini sebagai referralnya menggunakan gigabyte. Kita cari terlebih dahulu untuk brand Inno 3D. Oke deh, kita pakai yang ada aja. Oke, kita lihat di sini arsitekturnya tentunya adalah arsitektur touring ya, untuk Twin X2 OC Edition GDDR6. Ini fotonya masih desain yang lama. Ini kebetulan yang kita tes adalah VGA yang desain yang baru ya, arsitektur touring dengan 6.600 juta transistor. Di sini yang di website masih 4.700 transistor. DirectX sudah 12_1. Kemudian di sini masih encodernya Gen 5, decoder Gen 4. Mantap. Tapi itu udah proper banget untuk kebutuhan edit gaming. Kemudian dual slot, TDP 75 watt maksimal, pakai 6 pin power ya untuk kartu grafis yang kita tes kali ini. Untuk clock speed, memori, render config, theoretical performance semua sesuai GDDR6 ya. Di sini udah GDDR6, mantap jiwa. Oke, kita akan tes benchmark nih. Untuk kartu grafisnya menggunakan Firestack di 1080p,
perlu diketahui bahwa di sini kartu grafisnya itu menggunakan teknologi 0 decibel. Jadi ini GPUV-nya bisa dilihat di situ berjalan di 0% RPM, di mana TDP-nya itu mantap ini karena udah yang 6600 transistor itu bisa 9 watt rendahnya, bahkan ya 10 watt ya, sampai 24 watt TDP. Dan kita akan jalanin benchmark Firestrike di 1080p guys. Sebenarnya aku udah email Sinex Metro Data untuk menanyakan untuk status garansinya, di mana ini unitnya 2023 ya. Berdasarkan informasi aku pernah dapetin Inno3D yang lama sebelumnya itu full set ya. Garansinya itu 3 tahun ya dari Sinex Metro Data Indonesia. Selama untuk segelnya masih utuh, barcode dan lain sebagainya masih utuh. Nah ini kebetulan aku dapetin ini yang dari copotan PC nih guys, unit only. Boleh kita terampilin on screen display. Nah 62 derajat Celcius, kipasnya muter di 46%, RPM secara performance kita lihat mantap, udah muter guys. Aku arahin ke kipas dulu. Oke, jadi kameranya udah aku pindahin ke kipas. Jadi untuk ngebuktiin bahwa kipasnya itu memang benar-benar muter saat di 60 derajat Celcius ya. Oke, mantap jiwa. 40% RPM untuk kipasnya. Suhunya di sini juga terjaga di 62-63 derajat Celcius, di mana dia startnya tadi untuk ngejalanin perputaran kipas itu kurang lebih di average 55 derajat Celcius ke 60 ya. Itu baru kipasnya baru muter. Dan di sini kipas muter di 51% untuk mengakomodir proses pendinginan kartu grafis ya di 66 derajat Celcius. Mantap juga guys. Average di 40 fps, 39-40 fps. Jos. Udah dapat 1400 frame. Mantap juga guys. Nice. Oke, lanjut ke basic test ya. Basic test ini cuman pakai prosesor sih. Jadi kartu grafis akan cenderung untuk idle ya. Atau setidaknya dia ngasih kontribusi di kurang lebih 10% sampai 30% ya. Ya di sini 20%. Untuk kartu grafis prosesornya 80%. Idle-nya itu di 14 watt ya, 10 watt sampai 14 watt. Lanjut ke combine test. Tempo hari aku tes yang GDDR6 untuk seri PNY ya. Dia bisa dapat 19 fps pak non pin power. Nah ini aku tes sekarang ini yang pakai 6 pin power. Untuk TDP juga sama. Start di 17 sama ya. Kita akan lihat apakah dia achieve di 20 atau 19 fps. Suhu di 63 derajat Celcius masih sangat menggigil parah, di mana dia menggunakan teknologi 0 decibel, jadi lebih banyak idle-nya daripada muternya ya. 18 fps, 19 fps ya tadi ya guys ya, kurang lebih sama ya untuk performanya. Jadi secara default untuk menjalani Firestrike Combine Test itu dia bisa achieve di 19 fps dengan predikatnya juga bagus ya di 8940, dengan GPU clocknya sama di kurang lebih 1900 maksimal. Memory clocknya di 1500 MHz maksimal dengan TDP 76 watt full loadnya. Kita comparison online, kita validasi gimana kan untuk resultnya. Valid result ya, valid result better than 35% over result, mantap sama. Dan suhunya juga masih tergolong adem nih guys di 63 derajat Celcius. Jadi nggak nyentuh 70, itu masih sangat menggigil guys untuk seri touring ya. Oke, kalau kita lihat di sini untuk tes 1 tuh achieve 65 derajat Celcius, tes 2 di 67 derajat Celcius, jadi ada gap 2 derajat, dan tes terakhir di 64 derajat Celcius. Jadi range-nya kurang lebih di 65 derajat Celcius maksimal ya. Karena kartu grafis ini menggunakan teknologi zero fan control ya, atau 0 decibel. Jadi dia baru start muter saat menyentuh 60 atau average 55 sampai 60 derajat Celcius ya. Jadi istilahnya dia ada timing untuk idle terlebih dahulu seperti itu guys. Jadi kalian juga bisa setting untuk kartu grafis ini, kipasnya itu mungkin bisa disetting secara always on atau sesuai dengan kebutuhan seperti yang defaultnya pabrikan itu 0 decibel ya, atau auto fan control. Overall untuk kartu grafis ini suhunya masih terjaga, mantap jiwa. Kemudian kartu grafisnya juga tergolong masih
kartu grafis tahun-tahun muda ya 2023 dengan unitnya sangat kinclong banget, like new banget. Jadi untuk kebutuhan edit, render, gaming tentunya ya sudah bisa mencukupi guys untuk kebutuhan tersebut ya. Terutama untuk kartu grafis low budget ya atau entry level tuh sudah sangat-sangat proper banget. Oke, buat teman-teman yang butuh kartu grafis murah meriah bisa mampir ke Lapak Berry. Tentunya aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk ngasih kartu grafis yang mantap jiwa, jos gandos, kinyis-kinyis guys. Seperti itu guys. Makasih banyak udah support dengan komen, like, subscribe. Tentunya follow sosial media aku. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.